kembali di channel saya. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang, di mana ada pemberitaan dari sebuah YouTube yang menayangkan telepon dengan Bapak Yosep, di mana Pak Yosep ini menceritakan jika W, kemudian K dan O saat terjadinya peristiwa itu tidak pernah mengucapkan bela sungkawa atau ada semacam ketakutan jika bertemu Pak Yosep. Menurut pengakuan Pak Yosep seperti itu. Nah, mari kita ungkap di sini mengapa sih W, K dan O ini seperti itu, padahal Pak Yosep ini merupakan bos daripada mereka. Karena Pak Yosep ini adalah pendiri yayasan. Tapi mengapa saat terjadi peristiwa itu, peristiwa meninggalnya Ibu Tuti dan Amel yang juga menjabat sebagai bendahara dan sekretaris yang merupakan bos mereka juga, tapi mereka tidak memberikan ucapan bela sungkawa, bahkan konon beritanya menurut versinya Pak Yosep agak-agak menghindar dari Pak Yosep. Nah, mari kita ungkap di sini. Apa sih yang membuat mereka ini melakukan hal seperti itu? Saya prediksi dari W saja ya, karena W ini memegang peranan penting di sekolahan. Mengapa W selalu menghindar atau tidak memberikan ucapan bela sungkawa pada Pak Yosep? Mengapa? Ada simbol balance, keseimbangan, tapi di sini di bawahnya orang-orang ini ada orang-orang yang berwajah cemberut. Keseimbangan di sini bisa berarti keadilan, proses hukum dan lain sebagainya ya. Selanjutnya ada simbol despondensi. Selanjutnya ada simbol discovery, pintu pembuka. Selanjutnya ada simbol impasse, jalan buntu. Nah, selanjutnya ada simbol perseverance, ketekunan. Jadi seperti ini alasan-alasan mengapa W atau beberapa orang itu tidak mengucapkan bela sungkawa atau sulit ditemui atau menghindar dari Pak Yosep ya. Di sini tadi saya ambil dari energinya W. Kenapa W menghindar ketika ditemui Pak Yosep? Karena konon ceritanya seperti ini. Pak Yosep pernah datang ke rumahnya, tapi W nggak ada. Padahal Pak Yosep ini mau memberikan gaji kepada W. Ceritanya seperti itu yang pernah saya dengar-dengar ya. Di sini alasannya karena ada simbol balance, ada keseimbangan, ada keadilan, ada sebuah proses hukum nantinya ya. Dan di sini juga ada simbol sebuah kesalahan di mana dari W ini bisa dijadikan pintu pembuka atas terbukanya kasus ini. Di sini ada simbol kunci guys, recovery, kunci pembuka atau penutup. Jadi dari W ini bisa dijadikan pintu pembuka atas terjadinya kasus di malam itu. Mungkin W mengetahui sesuatu atau ada hal-hal yang lainnya. Tapi di sini ada jalan buntu. Nah, jalan buntu di mana ada apa ya? Ada kondisi di mana W ini sulit ditemui, sudah dimintai keterangan dan lain sebagainya. Makanya itu dianggapnya sebagai jalan buntu atas peristiwa ini, di mana banyak sekali saksi-saksi yang saling menutupi. Karena saya rasa saksi A dan B dan C ini mungkin nanti akan ada saling keterkaitan di sini karena pelakunya berjamaah. Dan di sini ada perseverance, ketekunan di mana bisa diartikan W ini juga berusaha agar bisa terlepas dari jerat hukum ini, dikarenakan bagaimanapun juga dia mengetahui sesuatu karena dia adalah menjabat peranan penting di sekolah tersebut dan dia juga saksi di mana D masuk ke TKP. Pastinya itu mau nggak mau
nama W akan terseret dalam peristiwa ini. Mau nggak mau ya, karena dia juga sebagai saksi. Tapi di sini masih asas praduga tidak bersalah. Saksi belum tentu bersalah. Mungkin saksi hanya sekedar mengetahui dan lain sebagainya. Nah, kita kedepankan asas praduga tidak bersalah. Kemudian akan saya lanjutkan di sini. Ada simbol semacam kesalahan dan ada simbol pintu pembuka. Kunci pembuka atas kasus ini. Kita dalami di sini ya, mengapa ada dua kartu ini, simbol ini. Apa yang diketahui W dari perkara ini? Apa yang diketahui W dari perkara ini? Saya ambil dari kartu ini ya. Apa yang diketahui dari perkara ini? Kah? Mengapa dari sosok W ini bisa dijadikan pintu pembuka atas terjadinya peristiwa malam itu? Ada simbol teacher, guru dan murid. Guru bisa diartikan pembimbing. Selanjutnya, mengapa dari sosok W bisa dibuka di perkara ini? Ada simbol intuisi dan manifestasi, sesuatu yang ingin diwujudkan, Selanjutnya, apa yang ingin kamu wujudkan? Ada simbol family, keluarga. Keluarga ini bisa diartikan orang-orang satu sekolahan atau orang-orang yang ada keterkaitan di yayasan, atau ada keterkaitan juga dari keluarga W, di mana W ini kan adiknya jadikan saksi di dalam perkara ini. Selanjutnya, apa yang bisa diketahui dari sosok W ini? Ada orang bertopeng. Orang bertopeng ini menyimpan sebuah rahasia, karena yang ditonjolkan atau yang ditampakkan di muka ini seperti tidak mengetahui sesuatu, tapi sesungguhnya di belakangnya kayaknya sosok W ini mengetahui sesuatu. Selanjutnya, apa yang bisa diketahui dari sosok W ini? Ada simbol milestone. Milestone ini merayakan ya. Jadi ada sesuatu yang ingin dicapai, sesuatu yang mungkin membuat dia menjadi bahagia atau hal-hal yang lainnya. Jadi seperti ini guys ya. Dari W ini bisa dijadikan pintu pembuka. Karena dari W ini ada simbol teacher dan murid. Petunjuk dan yang diberi petunjuk. Nah, yang mengarahkan dan yang diarahkan, seperti itu simbolnya ya. Dan dari ini ingin ada sesuatu yang ingin dicapai, yang ada kaitannya dengan family. Nah, family ini adalah bisa diartikan keluarga beneran, bisa juga diartikan sebuah grup. Kita kan tahu W ini kan juga bekerja di yayasan, dan yang meninggal adalah pengurus yayasan, bisa diartikan sebagai satu keluarga. Saya mengartikan seperti itu, kalian bisa mengartikan sendiri versi kalian seperti apa ya. Kemudian W ini juga ada orang bertopeng. Jadi saya rasa W ini mengetahui sesuatu. Tinggal W ini mau bicara jujur apa tidak dalam kasus ini. Dan di sini ada semacam milestone, sebuah perayaan, sebuah keberhasilan yang ingin diraih di sini. Jadi seperti itu ya guys. Dari W ini bisa dijadikan pintu pembuka atas kasus ini. Nah, W ini juga pernah menginap beberapa hari saat diperiksa di Polres. Kemudian W ini juga pernah dikabarkan menjauh dari rumahnya, entah kemana. Kemudian W ini juga diberitakan sulit untuk ditemui dan lain sebagainya. Ada beberapa kejanggalan-kejanggalan yang sudah dilakukan. Tapi di sini orang pergi menjauh belum tentu
tersangkut. Orang sulit ditemui juga belum tentu tersangkut. Mungkin karena nggak suka diekspos keluar, karena bagaimanapun juga sebagai saksi ini pasti akan ada tertekan jiwanya ya. Jadi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dari W sendiri mengapa dia nggak mau ditemui dan lain sebagainya. Tapi nggak bisa dipungkiri menurut prediksi di sini dari W bisa dijadikan pintu pembuka atas kasus ini. Seperti yang saya bilang saat terjadinya peristiwa Banpol, entah Banpol itu ada dan tidak, saya nggak bahas itu. Tapi saya pernah ngomong dari masalah Banpol inilah pintu pembuka bisa dilakukan untuk mendalami peristiwa ini. Karena kalau kita dalami dari tamu malam itu, kita nggak tahu siapa orangnya, atau orang yang terkurung dalam TKP saat pagi, kita juga nggak tahu siapa orangnya. Nah, kalau dari saksi-saksi tentang Banpol ini kita sudah tahu siapa orangnya. Tentunya dari kepolisian akan mendalami itu. Dan semoga saja peristiwa ini cepat terungkap sehingga kita tidak berasumsi liar lagi ya guys. Karena sebenarnya pemberitaan resmi yang bisa dipercaya adalah pemberitaan dari kepolisian, bukan dari para YouTuber seperti saya. Makanya di sini efek domino dari lamanya pengungkapan ini jadinya banyak detektif dadakan, termasuk para YouTuber juga, termasuk saya. Dan sebenarnya dari Ibu Mimin dan dua putranya ini sudah penegasan BAP-nya di bulan November. Kemudian beberapa bulan kemudian penegasan BAP-nya Pak Yosef. Nah, apakah ada penegasan dari saksi yang lainnya? Kita juga belum tahu karena belum ada kabar di media sosial. Seperti penegasan dari Yoris, dari Danu, dari W, dari K, dari O atau saksi yang lainnya belum ada kabar ya guys. Nah, alangkah baiknya kita sabar saja menunggu peristiwa ini terungkap. Kita beri support kepada pihak yang berwajib untuk tetap menuntaskan peristiwa ini, jangan sampai ditutup. Dan kita support yang sangat kuat agar pihak kepolisian berani mengungkapkan siapa yang menjadi pelakunya. Karena nggak bisa kita pungkiri, waktu di Polres dulu kayaknya mau diumumkan, kemudian ditarik, dilimpahkan ke Polda. Di Polda janji awal bulan, kenyataannya juga tidak terlaksana. Janji awal puasa juga tidak terlaksana. Dan saat ini ternyata masih pendalaman karena ada temuan baru terus, sampai kapan kita juga nggak tahu. Baiklah, sampai di sini dulu teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Jangan lupa untuk selalu di subscribe, diklik tanda lonceng, di like, dikomentari, serta diberi masukan saya untuk memprediksi siapa ke depan.